Nabi Muhammad itu sampai diusir dari Mekah ke Madinah itu gara-gara ngomong apa, Pak? Apa karena Nabi gara-gara ngomong ayo sholat? Apa karena Nabi ngomong ayo haji? Apa karena Nabi ayo kita berakhlak baik? Bukan itu yang menyebab Nabi diusir. Yang menyebabkan Nabi diusir itu karena apa? Karena mengajak hanya menyembah Allah. Apa itu namanya? Tauhid. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baiklah hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah terkhusus atas nikmat hidayah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat hidayah ini kita berada di atas siratal mustaqim. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita, saya tadi pagi mengirimkan WA kepada Bapak Samsudi. Kajian kita ini maunya apa? Mas apa Pak? Ikut. Maksud saya mau bahas masalah Ramadan atau mau melanjutkan usul sitahnya dulu? Lanjutkan usul sitah. Oh ya, baik. Ya. Sepakati dulu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di pertemuan yang pertama kita sudah membacakan muqaddimah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, tentang apa? Tentang muqaddimah beliau bahwasanya sungguh menakjubkan, ya, perkara 6 pondasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan penyebutan yang sangat jelas dan dijelaskan oleh Nabi dengan penjelasan yang sangat gamblang, banyak tidak dipahami oleh manusia. Padahal kebanyakan manusia mereka membaca Al-Quran. Manusia, Masya Allah ikhwan, apalagi hari ini, ya, semuanya, mayoritas manusia membaca dan mempelajari Al-Quran. Akan tetapi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walaupun mereka membaca Al-Quran, akan tetapi mereka tidak mengetahui 6 pokok pondasi ini. Apa sebabnya? Sebabnya kemarin sudah dijelaskan. Apa saja di antara sebabnya?
Karena manusia itu walaupun mereka membaca Al-Quran, yang pertama mereka tidak mempelajari isinya. Masya Allah, sekarang itu banyak simbol-simbol mengajak manusia untuk membaca Al-Quran. Betul tidak? Betul, tapi hanya sekedar membaca. Mempelajari tajwidnya, hanya sekedar mengajarkan Al-Quran bagaimana cara baca Quran. Akan tetapi tidak mempelajari isinya. Ini yang menjadi sebab utama manusia tidak paham tentang usul yang ada di dalam 6 pondasi ini. Ya, kita kemarin sudah jelaskan panjang lebar. Baik, kita masuk kepada usul yang pertama. Dan ikhwan sebagai pembuka, ya, saya ulangi lagi. Kita akan mempelajari 6 usul atau 6 pondasi. Susah saya bilangnya. 6 pondasi. Ya. Kita akan mempelajari 6 pondasi agama. Dan ke-6 pondasi agama ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan penyebutan yang sangat gamblang. Dan siapapun yang akan membangun Islam di dalam jiwanya, ingin membangun Islam di dalam dirinya, maka dia harus terlebih dahulu membangun pondasinya dulu. Ya tidak, Ikhwan? Siapapun dia. Baik orang yang sudah lama Islamnya, orang yang baru Islam, masih kecil, sudah dewasa atau sudah tua. Siapa saja yang berusaha akan membangun Islam di dalam dirinya, maka dia harus membangun 6 pondasi ini dulu. Karena ikhwan ya, secara logika saja ketika kita berbicara masalah dunia, siapapun yang ingin membangun rumah, itu yang pertama kali dibangun apanya? Pondasi kan. Semakin tinggi bangunan ke atas, semakin dalam pondasi yang tertancap ke dalam tanah. Tidak mungkin pondasi ya bangunan 100 tingkat pondasinya cuma 2 meter. Mungkin tidak. Pondasi 2 meter bangunan tingkatnya ke atas 100. Mungkin tidak. Nggak akan mungkin. Semakin bangunan tinggi ke atas, semakin pondasi nancap ke bawah, ke dalam lebih dalam. Terus begitu. Dan siapapun yang ingin membangun agama di dalam jiwanya, tubuhnya, membangun agama Islam di dalam dirinya, dia harus menancapkan pondasinya dulu. Jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya dulu. Tanamkan pondasi dulu. Bangun pondasi dulu di dalam jiwanya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ini camkan, harus kita paham. Karena apa? Karena siapapun orangnya yang dia berusaha membangun bangunan tanpa membangun pondasinya terlebih dahulu percuma. Percuma. Ya. Dan begitu juga kita. Ketika kita ingin membangun agama Islam di dalam diri kita, tapi tidak dimulai dengan membangun pondasinya, maka bangunan itu tidak akan jadi. Ya. Baik. Yang pertama, pondasinya emangnya apa sih? Kok sampai segitu pentingnya? Yang pertama, ikhwan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-aslul awwalu al-ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Masya Allah. Pondasi yang pertama yang harus dibangun oleh seorang muslim ketika dia akan membangun agama di dalam dirinya adalah al-ikhlasu dini lillah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ya. Wahdahu la syarikalah, dan mengesakannya ya, dan tidak menyekutukannya. Ini yang pertama, ikhwan, apa? Al-ikhlasu ad-din lillah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah dan mengesakannya dan tidak mensekutukannya. Kalau bahasa kita mudahnya disebut tauhid. Ini pondasi awal. Ya. Siapa saja yang ingin membangun Islam di dalam jiwanya, tauhid terlebih dahulu yang harus dia tancapkan di dalam hatinya. Apa, ikhwan? Waalaikumsalam. Apa yang harus pertama kali dibangun? Tauhid. Ya. Masya Allah, barakallah yang baru datang. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, usul ini, tauhid atau ikhlas ini adalah kaidah din yang pertama.
Dan ikhwani fiddin rahimakumullah, demi Allah, siapapun yang membangun agama Islam di dalam jiwanya akan tetapi tidak dibangun di atas pondasi tauhid, namanya bukan Islam. Sekali lagi ikhwan, siapapun yang membangun agama Islam di dalam jiwa akan tetapi tidak dibangun di atas tauhid, maka namanya bukan Islam. Demi Allah, bukan Islam namanya. Walaupun dia banyak melakukan amalan Islam, kalau tidak tauhidnya bagus, kalau tauhidnya tidak lurus, maka percuma. Makanya inti dakwah para nabi itu tauhid. Oke, baik, sekarang kita jelaskan apa yang dimaksud dengan ikhlas. Ya. Ikhlas itu artinya tarku syirki, meninggalkan perbuatan syirik, itu ikhlas. Wa ifradullahi, dan mengesahkan Allah. Meninggalkan perbuatan syirik dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bil ibadah, di dalam bentuk segala ibadah. Ini adalah ikhlas. Jadi, maka balik lagi ikhwan, yang namanya ikhlas itu adalah tauhid. Ikhlas, ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya maknanya tauhid, maka kita harus paham makna apa itu tauhid. Untuk memahami ikhlas itu apa, kita harus paham apa itu tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu apa? Mengesahkan. Baik, saya bacakan perkataan Imam Abul Qasim At-Tamimi rahimahullahu taala fil hujjati fi al-hujjah fi bayanil mahajjah, di dalam kitabnya Al-Hujjatu fi bayanil mahajjah, beliau mengatakan at-tauhidu masdar wahada yuwahidu. Tauhid itu adalah masdar. Asal katanya adalah wahada yuwahidu. Apa artinya wahada yuwahidu? Menjadikan satu. Ya, ini masdarnya, tauhid, ya. Wa makna, maka ketika seorang mengatakan wahatullah, ketika antum semua mengatakan saya mengesahkan Allah, maka apa artinya? Apa artinya? Ketika kita mengatakan saya mengesahkan Allah, artinya ketika kita mengatakan saya mengesahkan Allah, berarti maknanya apa? Tidak ada yang lain. Ya, betul, makna seperti itu betul. Cuman susah sekali diungkapkan, Pak, ya. Mana yang benar tuh gimana, ya? Kata Imam Abul Qasim At-Tamimi, seorang ketika mengatakan saya mengesahkan Allah, maka sejatinya dia sedang mengatakan i'taqadtuhu munfaridan bidzatih. Aku meyakini Allah, bahwa Allah itu esa zatnya. Pertama itu. Ya, siapa yang mengatakan aku mengesahkan Allah, berarti sejatinya dia sedang mengatakan Allah itu aku meyakini, i'taqadtuhu, aku meyakininya, meyakini Allah, munfaridan bidzatih, bahwasanya Allah itu esa di dalam zatnya. Yang pertama. Kemudian wasifati, aku meyakininya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa di dalam sifatnya. Ya. La nadiran lahu wala sabihan, tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang nadir. Nadir itu sebanding. Tidak ada yang sebanding dengan Allah dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Jangan pernah kita membandingkan makhluk dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ketika seorang mengatakan aku mengesahkan Allah, berarti apa? Sejatinya dia sedang mengatakan, saya ulangi lagi, i'taqadtuhu munfaridan bisifati, munfaridan bidzati wa sifati, la nadhiran lahu wala sabih. Ya, sejatinya dia sedang mengatakan aku meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa di dalam zatnya. Qul huwallahu ahad. Esa di dalam zatnya. Allah itu tidak berbilang artinya.
Allah itu tidak berbilang. Jangan katakan Allah itu 2, 3 atau 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah itu tidak berbilang. Munfaridan, yang namanya sendiri ya satu. Wasifati, dan Allah juga esa di dalam sifatnya. Kita tahu ikhwan fillah rahimakumullah, di antara sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu ada 99 nama. Ya tidak? Allah punya berapa nama tadi? 99 itu yang dikabarkan kepada kita, yang diajarkan kepada kita, yang dikabarkan kepada kita. Bukan berarti nama Allah itu 99. Kemudian dari setiap nama itu mengandung sifat. Ini harus diyakini. Setiap nama Allah itu terkandung di dalamnya sifat. Dan ikhwan fillah, satu contoh saja. Contoh ini. Allah Subhanahu wa taala yaitu punya sifat Khaliq. Apa itu? Apanya arti Khaliq itu? Sang pencipta. Allah yang menciptakan. Sang pencipta. Nah, kita harus meyakini zat yang menciptakan alam semesta ini hanya Allah. Tidak boleh kita mengatakan ada loh kekuatan lain yang bisa menciptakan. Ketika dia mengatakan aku mengesahkan Allah, maka sejatinya dia sedang mengatakan hanya Allah lah zat satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Allah ketika menciptakan alam semesta ini tidak dibantu oleh malaikat. Allah ketika menciptakan alam semesta tidak dibantu oleh para wali sebagaimana sangkaan manusia. Allah ketika menciptakan segala apa yang kita lihat dan bisa kita rasa tidak butuh bantuan siapapun dan tidak ada yang membantunya. Allah sendiri menciptakan itu semua. Ini harus kita yakini. Nah, orang yang mengatakan aku mengesahkan Allah berarti pertama dia harus meyakini keesaan Allah di dalam sifat penciptaan. Ya. Ketika Allah menciptakan kita, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, tidak ada yang membantunya, Allah sendiri yang menciptakannya. Aroda ayakun apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan apa? Kun fayakun. Sering dibacakan, Pak? Idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ayat berapa itu? Surat apa? Sering dibaca? Ya, Al-Qur'an harus sering dibaca. Ya jangan dulu, sekarang juga. Namanya Quran harus selalu dibaca. Cuman bedanya kalau dulu pada acara-acara tertentu. Kalau sekarang kapan saja dibaca. Ya. Yang tidak boleh itu ketika dibaca harus pada waktu ini, pada waktu itu. Kenapa? Karena butuh dalil. Ketika kita mengharuskan, baca surat Al-Baqarah khusus hanya pada hari Sabtu saja, itu harus ada dalilnya. Tapi kalau membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah setiap hari, itu ada perintahnya dibacakan rumah itu surat Al-Baqarah. Supaya apa, Pak? Supaya setan pada pergi. Habis surat Al-Baqarah dibaca, setan pergi, diundang lagi pakai nonton sinetron, datang lagi setannya. Iya tidak? Apalagi yang masih suka drakor, apa itu? Drama Korea, Masya Allah. Bapak habis baca surat Al-Baqarah atau bapaknya baca surat Al-Baqarah, tujuannya niat ngusir anaknya nonton drama Korea. Itu gimana? Yang menang siapa itu? Maksiat itu ngundang setan, Pak ya. Maksiat itu ngundang setan. Semua kemaksiatan yang dilakukan di rumah itu ngundang setan masuk. Ada gambar, ada anjing, ada maksiat di dalam rumah, setan masuk. Makanya di antara amalan-amalan pengundang syaitan yaitu tadi. Ada kesyirikan di dalam rumah. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah tidak melakukan syirik, tapi tontonannya tutur tinular ya sama. Yang titur tinular itu film apa, Pak? Film orang bisa terbang loh. Apa kalau bukan kesyirikan itu? Ya, Arya Kamandanu, ya kan? Apa terus? Apalagi itu? Jaka Tingkir.
Apalagi Pak, SpongeBob. Ya, alhamdulillah Ustadz saya tidak lagi berbuat kesyirikan, tapi tontonnya masih seperti itu di dalam rumah, ya sama saja. Artinya walaupun dia tidak berbuat syirik, tapi dia masih ridho kepada kesyirikan. Tidak merasa berat melihat kesyirikan terjadi. Tidak ada pengingkaran di dalam hatinya. Sama aja alhamdulillah Ustadz, saya sekarang sudah taubat dari zina, tapi senang orang nonton lihat orang zina. Kan sama aja Pak ya? Tidak ada bedanya seperti itu. Alhamdulillah Ustadz, saya sekarang sudah taubat dari minum khamar, tapi sering kumpul sama orang-orang yang minum khamar, duduk di situ. Itu belum taubatan nasuha, karena taubat nasuha itu syaratnya meninggalkan itu semua. Seperti kisah orang yang membunuh 99 orang, kemudian taubatnya, kemudian genap membunuh 100, taubatnya gimana Pak? Disuruh pergi ninggalin kampung itu. Itu taubat seperti itu. Jadi belum dikatakan taubat dari kesyirikan kalau di dalam rumahnya masih ada acara-acara kesyirikan. Acaranya ya bukan dibuat sama kita, ya, tapi diundang sama kita. TV, ya. Ini makanya hati-hati anak-anak yang punya HP, Pak. HP seperti ini, Pak, ya. Bisa digunakan untuk itu semua. Nah, jadi apa tadi? Dari mana tadi? Jadi mengesahkan Allah, Pak, ya. Mengesahkan Allah di dalam sifat ya Al-Khaliq. Gimana? Al-Khaliq ya. Ya. Kemudian contoh yang lain, Allah punya sifat apa, Pak? Contoh yang lain, Allah punya sifat apa? Allah punya sifat apa? Mengatur alam semesta. Allah punya sifat mudabbir, mengatur alam semesta. Bapak harus yakin alam semesta ini diatur Allah. Alam semesta itu apa sih, Pak? Semua ciptaan Allah yang kita lihat nih, daun rontok, Pak, siapa yang ngatur? Yang ngatur daun rontok tuh siapa? Makanya kalau lagi karet rontok daunnya jangan sering sambat, rontok meneh, renek ketaya meneh. Itu ya, sadar yang merontokkan daun Allah, yang ngatur alam semesta ini Allah. Punya pohon durian, ora woh meneh. Itu lagi nyela siapa, Pak? Nyela pohon durian apa nyela Allah? Kan yang menghidupkan, yang menumbuhkan buah siapa? Allah. Itu akidah, Pak. Nggak boleh seperti itu. Ya kan? Orang-orang rambutannya pada buah, dijual pada dapat uang, kita nggak buah. Ora woh meneh. Padahal yang membuahkan, yang membuat rambutan itu buah siapa? Allah. Maka nggak usah dicela. Itu akidah, Pak, ya. Nah, ini kadang kita ini lupa dengan hal yang sepele, disangkanya pelajaran akidah tuh pelajaran apa gitu ya. Padahal itulah bagian dari akidah. Ya. Ketika Bapak nyadap, ada yang nyadap karet, Pak? Ada nyadap karet ya, kecium ini bau ya. Nyadap karet, baru selesai hujan, bres. Saya juga masalahnya di rumah ada karet, Pak, di Bengkulu ya. Sedih juga memang ya, habis nyadap hujan. Kalau bahasa saya di sana boncos, Pak. Kalau di sini apa? Kalau kena hujan tuh bahasa sini apa, Pak? Kalau nggak jadi? Jadi susu. Sebutnya jadi susu gitu. Oh, kok namanya bagus, Pak? Kalau di saya namanya boncos, Pak. Iya. Apa rasanya, Pak? Nyadap 2 hektar, berangkat jam 6, selesai jam 9, baru selesai hancur kena hujan. Kalau orang nggak punya iman, ucapan mulutnya seperti orang kafir, Pak. Iya tidak? Orang Islam beda, Pak. Orang Islam itu tauhid. Artinya apa? Percaya ngatur alam semesta Allah, nggak bakal keluar kata-kata kufur. Oh ya sudah, ini sudah kehendak Allah. Makanya Pak, orang yang tauhidnya bagus tuh hidupnya ayem, tenang, tentrem. Nggak pernah ngrosulo, kata orang Jawa. Apa ngrosulo tuh, Pak? Yang ngrosulo. Ya pokoknya nggak pernah apa itu namanya? Mengeluh, berkeluh kesah tuh nggak ada. Kamu sudah percaya Kak kalau yang ngatur ini Allah, mau gimana? Kita ini yang nyiptakan Allah, yang ngasih makan Allah, yang ngasih kebun karet Allah, yang ngasih semuanya Allah. Kok terus masih sedikit saja dicabut nikmat, terus berkeluh kesah? Allah yang ngatur. Nah, ini orang yang bertauhid itu nggak akan seperti itu. Ya, ini kita harus yakin Allah yang memiliki
satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Semua yang terjadi di alam semesta ini Allah yang membuatnya. Ini tauhid sejati, Pak. Kemudian berikutnya contoh lain, Ar-Razzaq, Allah itu Maha memberi rizki. Kita harus yakin, Pak, semua rizki yang kita punya itu pemberian Allah. Apa? Rizki itu apa saja, Pak? Nah, kan kita semua sama-sama tahu setiap bayi yang ada di rahim ibunya itu setelah berumur berapa, Pak? 4 bulan itu datang malaikat meniup ruh, kemudian mencatat. Catat apa saja? Yang pertama, umurnya, rizkinya, kemudian surga atau neraka. Yang kita bahas rizkinya, Pak. Rizki itu apa, Pak? Rizki itu apa? Kalau segala sesuatu yang berbentuk nikmat. Kalau bukan nikmat, kalau orang dapat uang 10.000 nikmat bukan? Buat bapak yang biasa dapat 100 juta dapat 10.000 nikmat bukan? Jadi nikmat, kembali lagi, nikmat itu kan versi siapa? Karena ada orang, Pak, yang dapat uang 10 juta, ini nikmat, pas dikasih 100.000, wah ini kayaknya tekor gitu kan. Tapi ada yang orang dikasih 10.000, 100.000, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini berarti variatif. Maka rizki itu, Pak, semua yang kita dapat, yang kita nikmati sekarang itu rizki. Apa yang Allah berikan kepada kita itu rizki. Ada rizki yang kita sebut enak, ada rizki yang kita sebut tidak enak. Di antara rizki yang enak itu apa, Pak? Kesehatan. Terus sesuatu yang bermanfaat. Kalau istri itu rizki bukan, Pak? Rizki bukan? Istri, Bapak punya istri? Yang sudah nikah punya istri? Rizki bukan istri itu? Rizki. Jangan dibilang ibu, istri, bapak itu bukan rizki, itu rizki dari Allah. Ya. Makanya bersyukurlah kepada Allah, siapa saja yang diberi istri yang baik, solihah, berarti rizki istrinya baik. Nah, ini confident, rizki itu banyak. Makanya di sini ya, kenapa saya bahas masalah istri? Karena banyak orang nyari jodoh, nyarinya bukan, mintanya bukan sama Allah, mintanya sama siapa? Datang ke kuburan wali, ya, wallahu alam tuh walinya bener apa enggak gitu kan? Jangan-jangan di dalamnya tuh nggak ada siapa-siapa kan? Datang jauh-jauh dari Indonesia ke Irak, nyekar di kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, nyekar-nyekar, taunya minta supaya dapat jodoh, minta berkahnya, wahai Syekh, saya sudah 40 tahun belum laku-laku ya, minta berkahnya supaya nanti saya bisa dapat jodoh. Nanti kalau saya ini minta ini dikabulkan, saya datang lagi ke sini bawa kambing dipotong di sini. Ini udah syirik di atas kesyirikan. Banyak nggak yang seperti ini? Banyak. Jadi meminta bukan kepada Allah. Ya. Dan ini ikhwani fiddin rahimakumullah, ya kita harus yakin. Siapa saja yang mengatakan aku mengesahkan Allah, berarti dia harus meminta semua kebutuhan hidupnya hanya kepada Allah. Meminta rizki itu hanya kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada selain Allah. Apa yang kita butuhkan? Ya, pokoknya semuanya harus kita minta kepada Allah. Dan disitulah, Pak, bentuk tauhid yang lurus itu ketika kita bertawakal kepada Allah dalam masalah rizki. Tawakal itu apa, Pak? Tawakal itu pasrah. Pasrahnya orang Jawa apa pasrahnya agama, Pak? Nek pasrah wong Jawa tuh pasrah itu ya pasrah, gitu kan? Tapi kalau pasrahnya agama, pasrah itu artinya berdoa dan berusaha. Ya. Jadi tawakal. Jadi orang yang tauhidnya lurus ini, Pak, yang akidahnya lurus dalam masalah rezeki, dia hanya meminta kepada Allah, ya Allah, saya butuh garam, beri kepada saya garam. Garam itu sepele bukan, Pak? Sepele, tapi harus minta kepada Allah. Ya, minta semua kebutuhan kita hanya kepada Allah. Kemudian kita ikhtiar berusaha supaya kita bisa beli garam. Jadi semua kebutuhan kita harus kita minta kepada Allah. Ya. Karena zat yang maha memberi rizki itu hanya
Allah. Di sini kita dilarang bertawakal kepada makhluk, ya. Kepada makhluk kita nggak boleh bertawakal kepada makhluk. Bertawakal kepada kebun sawit, bertawakal kepada kebun karet. Aku ne orang duwe wit karet, gitu kan? Aku harus ora bakal koyo sugih. Misalnya bahasa-bahasa seperti itu nggak boleh, Pak. Ya, karena begini Pak, kaidahnya. Saya pernah nyampaikan nggak di sini? Orang yang diberi nikmat, orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan oleh Allah itu balasannya dari mereka ada 3. Jadi ketika Allah memberikan nikmat kepada manusia, reaksi manusia itu ada 3 kelompok. Pernah saya sampaikan tidak? Belum. Ketika diberi nikmat oleh Allah itu reaksi manusia itu cuma 3 Pak. Yang pertama kufur, yang kedua sombong, yang ketiga syukur. Bapak mau jadi yang orang keberapa? Yang terakhir ya, kesyukur kan? Bapak ngerti nggak syukur itu sebagaimana bentuknya? Nah, bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita tidak tahu syukur itu seperti apa? Syukur ya. Baik, kita bahas Pak. Ini sebagai bentuk akidah Pak ya. Tauhid kita bahwasanya yang memberi rezeki itu hanya Allah. Kadang manusia nggak sadar ya. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kelompok manusia pertama yang ketika diberi nikmat kufur, ini contohnya Qarun, Pak. Contohnya Qarun. Siapa, Pak? Qarun. Sudah pernah dengar cerita kisah Qarun di dalam surat Al-Qasas? Qarun itu, Pak, ini salah satu kaumnya Nabi Musa. Dulunya dia itu orang melarat, Pak, miskin. Ya semua orang lahir ke bumi ini nggak bawa pakaian, nggak bawa emas, miskin semua. Miskin Qarun itu dulunya. Kemudian dia beriman kepada Nabi Musa. Kemudian dia bercerita tentang keadaannya yang miskin. Kemudian dikasih nasihat-nasihat oleh Nabi Musa. Diberi peluang usaha. Jadilah kaya. Sudah kaya Nabi Musa ngutus utusan untuk ngambil zakat. Apa jawaban Qarun? Di dalam surat Al-Qasas disebutkan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini bisa kaya seperti ini bukan dari Allah. Dari siapa? Dari kerja keras saya. Saya bisa punya emas banyak, saya bisa punya tanah lebar. Kalau sekarang Pak ya bisa punya kebun sawit banyak, kebun karet banyak, punya mobil bagus, rumah gede. Itu kenapa? Ya dari hasil usaha saya. Sedikit pun nama Allah nggak disebut, Pak. Sedikit pun nama Allah itu nggak dibawa. Ini Qarun yang seperti ini. Ini namanya kufur nikmat. Kelompok yang kedua itu orang yang sombong. Orang yang sombong ini, Pak, kalau dibahasakan begini, alhamdulillah. Ada alhamdulillahnya, Pak. Berarti dia beriman kepada Allah kan? Alhamdulillah. Saya bisa punya mobil, saya bisa punya rumah bagus, punya tanah lebar, karet sawit lebar. Alhamdulillah. Tapi saya dapat ini karena saya. Karena sayanya dibawa tuh, Pak. Karena saya rajin bekerja. Karena saya itu etos kerja semangatnya tinggi. Wah, pokoknya karena saya. Semuanya karena saya. Tapi dia percaya itu dari Allah. Ini namanya sombong. Saya tanya sama Bapak, iblis itu beriman gak sama Allah? Beriman kan? Bahkan disebutkan di dalam sebuah athar tentang iblis ya. Iblis itu ketika hidup sebelum diciptakannya Adam, iblis itu saking taatnya ibadahnya kepada Allah, tidak ada sejengkal tanah ya, bumi kecuali pernah digunakan oleh iblis untuk sujud kepada Allah. Jadi artinya semua bumi Allah yang Allah ciptakan, kita nggak tahu di mana saja ya, itu semuanya sudah pernah digunakan oleh iblis untuk sujud kepada Allah. Artinya ibadah. Taatnya luar biasa, Pak. Makhluk paling taat. Kalau malaikat wajar karena nggak punya nafsu ya. Jadi Masya Allah. Tapi lihat ketika Allah ciptakan Adam, perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, iblis nggak mau. Kenapa? Karena saya kan, karena saya kan, Pak. Karena saya lebih dulu, karena saya lebih alim, karena saya lebih
mulia, karena sayanya nggak dibawa, nggak ditinggalin, Pak. Dia beriman kepada Allah, makanya dia minta kepada Allah, fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, qala rabbi, ya Allah, ya Rabbku, fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan ajal saya sampai hari kiamat. Minta sama Allah dia, berarti beriman kepada Allah. Orang sombong dalam masalah rezeki itu Pak beriman kepada Allah, tapi dia tidak bisa lepas kalimat karena saya. Karena sayanya dibawa kemana-mana. Saya bisa kaya karena saya bisa kaya karena saya. Ini dari Allah tapi karena saya. Terus dibawa itu. Ini sombong. Ya. Dan kadang kita terjebak dalam keadaan seperti ini. Ya tidak, Pak? Terus yang benar kayak apa? Kalau yang kayak gini salah. Ini yang syukur sejati yang seperti apa, Pak? Syukur yang sejati itu ketika dia mengatakan perkataan seperti yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ketika diberi nikmat, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman sedikit apa banyak? Nabi Sulaiman itu Pak, Allah jadikan raja. Dan kerajaan Nabi Sulaiman itu luar biasa, luas. Saking luasnya bukan hanya merajai manusia, tapi merajai hewan, bangsa jin. Jin, hewan, tunduk semua sama Nabi Sulaiman. Di bawah kerajaan Nabi Sulaiman. Nikmat besar Pak. Jadi raja hewan, jadi raja jin, jadi raja manusia. Mau jadi raja manusia aja habis. Banyak kan? Apalagi raja 3 makhluk. Raja jin, raja hewan, raja manusia. Luar biasa Pak, nikmat besar. Coba kalau Bapak jadi rajanya jin hari ini. Diapain itu para jin? Jin bangunkan rumah, jin bangunkan itu kan, kayak di iklan itu kan, saya minta ini, saya minta itu, cerit jadi kan. Nabi Sulaiman, Masya Allah, kekuasaannya luar biasa. Allah berikan kekuasaan kerajaan yang luar biasa. Kemudian selain itu Nabi Sulaiman diberi hidayah. Bukan hanya diberi hidayah, diangkat menjadi nabi. Itu nikmat apa lagi Pak? Tidak ada orang yang punya nikmat setinggi ini kan. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Pak bukan hanya punya kebun sawit 10 hektar, bukan. Bukan hanya punya emas 2 kilo, mobil bagus, bukan. Merajai jin, manusia dan hewan. Dan dia seorang rasul. Nikmat yang banyak sekali Allah berikan padanya. Tapi apa yang beliau katakan kepada Allah? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah keutamaan dari Allah. Saya bisa punya seperti ini, saya bisa seperti ini, apa semua yang saya punya ini semuanya dari Allah. Bisa nggak Pak bilang seperti itu? Saya punya tanah seperti ini, saya punya mobil ini, rumah ini semua dari Allah. Nggak bawa nama kita Pak. Nama kita itu nggak dibawa. Sedikit pun nama kita nggak dibawa. Karena saya tuh udah dibuang. Dari Allah pokoknya. Sedikit pun tidak bawa nama kita. Ini semua dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua pemberian Allah. Ini semua anugerah dari Allah. Cuman itu Pak, yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian dilanjutkan, ashkur am akfur liyabluwani, untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang syukur atau kufur. Jadi itu ucapan orang yang syukur Pak. Ketika diberi nikmat banyak, dia mengatakan hadza min fadli Rabbi. Tidak sedikit pun membawa nama dirinya dalam hal itu. Terus pertanyaannya, kan Ustadz kalau nggak kerja kan nggak bakal bisa dapat. Ya nggak Pak? Wah ini Ustadz nih gimana? Bawa aliran baru? Bukan. Itu kan Ustadz kalau nggak kerja kan nggak bisa. Saya ini Ustadz bisa punya madu karena saya naik madu. Ya kan? Saya bisa dapat 1 kintal karena saya nyadap. Saya bisa dapat uang 100 juta karena sawit saya lebar. Ya nggak Pak? Kok dibilang nggak boleh mengatakan karena saya kerja? Alasannya apa Pak? Alasannya apa kira-kira? Kenapa nggak boleh memakai alasan itu? Ketahuilah, bisanya Bapak pagi-pagi bangun, berangkat ke kebun sawit, ngegrek, makan nikmat siapa? Nikmat Allah juga kan? Kita tuh nggak punya apa-apa kan? Kita bisa bangun pagi Pak, bangun pagi melek, thread gitu kan? Tuh ketika kita melek begini, nikmat siapa yang dipakai?
Nikmat Allah. Ketika kita bangun atau ketika kita tidur, kapan saja di mana saja kita bernapas. Sampai waktu tidur kita bernapas. Itu yang dipakai nikmat siapa? Nikmat Allah kan? Udara yang kita hirup nikmat Allah. Kemampuan kita bernapas pun pakai nikmat Allah. Ya kan? Kemudian ketika kita berangkat ke kebun, bawa egrek, bawa peso sadap, nyadap, ngegrek, semuanya apa? Tenaga yang kita pakai nikmat siapa coba? Nikmat Allah. Berarti kita itu nggak punya apa? Iya nggak? Berarti nggak pantas kita mengatakan karena lo nggak punya apa-apa kok mengatakan karena saya. Iya tidak? Iya tidak, Pak? Sepakat, Pak? Kita tidak punya apa-apa kok kita mengatakan karena saya. Kan nggak boleh. Semua apa yang kita punya itu punya siapa sih? Punya Allah. Terus ketika kita menggunakan nikmat, semuanya nikmat siapa? Nikmat Allah. Kita makan, Pak, makan ini supaya kita punya tenaga berangkat ke kebun, kan harus makan, Pak ya? Makan itu makan nikmat apa, Pak? Makan kita pakai mulut ya. Kemudian setelah ditelan, dicerna di perut, setelah dicerna di perut jadi tenaga. Itu yang nyerna siapa, Pak? Apa perut kita yang nyerna? Perintah Allah, nikmat dari Allah. Coba kalau nikmat Allah dicabut, perut nggak bisa nyerna, jadi apa? Banyak orang yang tiba-tiba pankreasnya nggak jalan, ginjalnya nggak jalan, jantungnya nggak jalan. Gimana hidupnya? Ketika nikmat itu dicabut. Terus yang dimasukkan ke mulut berupa makanan dan minuman dari siapa datangnya? Dari Allah. Maka sedikit pun kita tidak layak mengatakan karena aku. Jadi katakan saja hada min fadli Rabbi. Ini semua dari Allah. Makanya Pak, kalau orang sudah paham ini, orang sudah akidah tauhidnya bagus nih masalah ini, nggak bakal sombong. Artinya begini, nggak bakal sombong ini, sombong kepada Allah udah jelas nggak bakal. Sombong sesama manusia pun nggak akan ada. Kan biasanya Pak, modal sombong terbesar itu kan kekayaan. Ya tidak? Bawa mobil yang paling lagi apa? Paling lagi bagus gitu kan, lagi ngetren. Mobil apa Pak paling ngetren? Fortune apa Pajero kan, bawa mobil paling ngetren gitu kan, rasanya gagah gitu ya Pak. Turun dari mobil aja biar orang semua nengok. Kadang sombong dengan orang miskin, dengan orang lain tuh ada rasa-rasa bawaan sombong. Ada rasa bawaan saya merasa lebih gitu ya. Seperti iblis merasa lebih gitu. Kalau orang yang sadar kalau dia punya mobil itu dari Allah, itu nggak bakal sombong, Pak. Lah apa sombong ini dari Allah? Ya kan? Buat apa disombongkan ini? Ini dari Allah, pemberian Allah. Cuma-cuma buat saya. Tujuannya apa? Kata Nabi Sulaiman, liya beluani aashkur am akfur, untuk mengujiku aku tuh bersyukur atau kufur. Makanya Pak, orang yang kalau sudah akidah tauhidnya bagus dalam hal ini, hidupnya nggak akan sombong. Sesama manusia nggak ada sombong. Ketika dia jadi bos, punya karyawan, dia pun tidak akan sewena-wena kepada karyawan. Karena dia merasa saya bisa kaya seperti ini, Allah yang ngasih. Ya, maka hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ini makna ar-razik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pemberi rizki. Siapapun kita harus meyakini bahwasanya Allah adalah zat, satu-satunya zat yang memberikan rizki kepada kita. Maka kalau kita sudah paham, ya Allah satu-satunya zat yang memberikan rizki, maka kita jangan pernah merasa rizki yang kita punya adalah hasil jerih payah kita. Ya tidak Pak? Kalau kita masih menganggap, oh saya bisa seperti ini karena sayanya kegedean Pak, itu bisa syirik loh, hati-hati. Bertawakal kepada diri pribadi. Itu kadang akidah tauhid yang kadang kurang dimengerti. Ketika dia mentawakalkan dirinya kepada dirinya, ini bahaya. Ya. Maka kita harus yakin rizki itu dari Allah. Semua yang kita punya, semua yang kita dapat dari dulu sampai sekarang itu punya Allah, dari Allah. Dan ingat, kapan saja rizki itu bisa diambil, ya, bisa diambil lah. Orang yang paham tauhid ini dengan baik, masya Allah, dia akan bisa menghadapi masa-masa kritisnya dengan baik.
Makanya hadirin ya, para ulama menyebutkan manusia itu ketika ditimpa musibah itu ada 4 kelompok. Yang pertama, ketika dikasih musibah, yang pertama apa Pak? Kufur ya. Yang di atasnya kufur, sabar. Di atasnya sabar, di atasnya sabar, ikhlas. Di atasnya ikhlas, syukur. Ini Pak, tingkatan paling rendah sabar. Ketika diuji oleh Allah, misalnya harta kita tadi yang banyak, yang semuanya pemberian Allah diambil, tingkatan terendahnya kita harus sabar. Apa itu sabar? Sabar itu apa? Menerima ketetapan Allah. Bagaimana bentuk penerimaan seorang kepada ketetapan Allah? Bentuknya seperti apa? Tidak berubah, Pak. Maksudnya nggak berubah gimana? Yang tadinya rajin sholat 5 waktu di masjid, ya tetap rajin walaupun rumahnya kebakaran. Tidak berubah. Oh, habis kebakaran malas saya ke masjid. Nah, itu berarti nggak sabar. Jadi nilai ibadahnya berubah ya. Ketaatannya berubah. Yang tadinya 10 jadi 5, ini udah nggak sabar. Ini makna satu ya, makna pertama. Orang disebut sabar itu ketika apa? Ketika nilai ibadahnya sebelum diuji 10, setelah diuji tetap 10. Tidak ada perubahannya. Itulah sabar. Itu makna yang kadang kurang dimengerti. Kadang orang sabar itu hanya mendefinisikan sabar itu tidak nangis. Padahal sabar itu boleh nangis. Yang tidak boleh itu apa? Meratap. Jadi orang yang sabar itu Masya Allah itu level terendah. Ya, sabar itu artinya tidak berubah nilai ibadahnya. Tetap seperti itu. Ini tingkatan terendah dan ini wajib, Pak. Orang kalau tidak sabar berarti masuk di dalam derajat bawahnya. Ini sudah binasa, bahaya. Kemudian di atas itu ada apa? Ikhlas, semakna dengan rela gitu ya. Rela ya, biarlah Allah yang punya, Allah yang ngambil. Terus di atas itu ada apa? Syukur, alhamdulillah. Malah alhamdulillah, rumah saya kebakaran, alhamdulillah. Bisa nggak Pak kayak gitu Pak? Alhamdulillah, rumah saya kebakaran. Kayaknya Allah mau ganti dengan yang lebih baik. Bisa Pak, alhamdulillah ketika diuji. Ya, orang-orang tertentu ini tingkatannya para nabi kan. Bahkan Pak, orang yang sudah sampai pada level ini, ketika dia nggak pernah diuji, malah sedih. Waduh, jangan-jangan saya ini istidraj gitu ya. Allah itu membiarkan saya dalam keadaan sesat. Allah sedang membiarkan saya dalam keadaan terlena. Nggak pernah diuji. Itu orang yang sudah sampai tingkatan itu malah sedih kalau nggak diuji. Dari dulu sehat, tidak pernah sakit, ya. Ya makanya sekali-kali minta sama Allah, ya Allah berikan penyakit. Bukan juga Pak ya, nggak boleh. Jadi kalau orang itu sudah sampai pada level syukur, Masya Allah, udah tinggi sekali level ini dan ini levelnya para nabi. Para nabi itu kalau diuji oleh Allah, mereka bersyukur kepada Allah. Saya dulu punya guru namanya Ustaz Samsuri, Pak. Ustaz Samsuri itu bapaknya Ustaz Abdurrahim sekarang itu. Beliau itu pernah sholat di masjid bawa motor. Pulang dari masjid, motornya hilang. Kami santri itu sibuk, Pak. Cari kemana-mana. Oh, cerita heboh lah motor hilang kan. Zaman dulu, Pak. Tahun 2001 atau 2002. Motor itu kan orang tertentu yang punya tahun segitu. Kita santri dan yang lainnya sibuk ribut. Wah, motor hilang, motor hilang. Ustaz Samsuri itu pulang ke rumah, Pak. Kayak gak punya pikiran. Ditanya, Ustaz kok antum biasa aja lah. Ngapa Allah yang punya, Allah yang ambil? Harus sibuk. Ya kan harus usaha, Ustaz. Harus usaha mencari. Iya, mau kemana usahanya? Jadi kalau usaha mencari boleh. Tapi sibuk menyibukkan diri dengan bercerita ini dan itu gak perlu. Ya. Dan ingat, tingkat yang paling rendah itu adalah sabar. Sabar itu inda sudmatil ula. Yang disebut sabar, nih definisi sabar juga Pak. Sabar itu dinamakan sabar ketika
Di awal-awal ujian itu datang. Ditinggal meninggal oleh anaknya, Pak, ya. Disebut sabar ketika dia tidak meratap waktu itu. Ya. Rumah kita kebakaran, kita disebut sabar ketika saat itu kita nerima, itu sabar. Tapi kalau nerimanya nanti sebulan kemudian tuh namanya bukan sabar, itu namanya terbawa suasana. Ya. Jadi sabar itu ketika awal-awal. Nah, kendalikan diri kita, latih diri kita, buat kita untuk bersabar ketika awal-awal ujian itu datang. Ya. Jangan sebulan kemudian atau setahun kemudian. Jadi kalau sudah lama itu namanya bukan sabar, tapi itu terbawa oleh suasana. Nah ini ikhwan fillah rahimakumullah ya, bagian dari tauhid yang ini adalah ilmu tauhid yang harus kita pegang dan kita kuasai. Jadi tauhid itu luas sekali, Pak. Semua sendi kehidupan kita ini butuh kepada tauhid. Setiap sendi kehidupan kita ini butuh kepada tauhid. Makanya ya, tauhid itu adalah ibadah yang tidak bisa lepas dari manusia sepanjang hayatnya. Selama nyawa masih ada di dalam tubuhnya, tidak boleh sedikit pun lepas dari tauhid. Ya. Kan ibadah itu banyak, Pak, ya. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ya. Kalau ibadah sholat kapan dikerjakan? Tertentu waktunya, ya. Ya, sholat 5 waktu tertentu waktunya. Hanya dikerjakan pada waktu-waktu tertentu. Puasa Ramadan adalah ibadah kepada Allah yang dikerjakan waktunya juga telah ditentukan setahun sekali. Zakat juga begitu, ibadah kepada Allah yang waktunya hanya ditentukan kalau sudah memenuhi syarat. Tapi kalau tauhid, Pak, itu ibadah yang gak kenal waktu. Kapan saja, di mana saja, waktu kapanpun harus ada tauhid. Lepas saja dari tauhid hati kita, berarti kita sudah berbuat syirik, berpaling dari tauhid. Nah, kita nanti akan bahas bahaya daripada kesyirikan. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah ya, tauhid ini adalah perkara penting. Makanya kalau mau bangun Islam, pertama kali yang dibangun adalah tauhid. Ya, baik, kembali ya. Jadi ketika seorang mengatakan wahatullah, aku mengesahkan Allah, berarti sejatinya dia sedang mengatakan i'taqadtuhu munfaridan bidzatih. Aku meyakininya bahwasanya Allah itu satu zatnya. Esa, tunggal zatnya. Di mana zat Allah? Fis sama, di langit. Ya, dan itu penjabarannya banyak nanti. Alal arsh, ya. Istawa alal arsh, ya. Allah itu satu, enggak di mana-mana. Kalau di mana-mana banyak. Ya. Asep ada di mana? Ada di mana-mana, berarti banyak, ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya Allah itu satu. Kemudian orang yang mengatakan aku mengesahkan Allah, berarti dia sedang meyakini bahwasanya Allah itu esa di dalam sifat. Itu tadi baru berapa sifat yang kita bahas, Pak? 3 ya. Khaliq, Mudabbir, sama Ar-Razik. Itu Masya Allah. Kalau mau kita bahas semua ya. Di antara bentuk cara mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Semakin kita pelajari, kita dalami nama-nama dan sifat Allah, semakin kita akan kenal Allah. Ya. Karena dengan mempelajari nama-namanya kita bisa tahu Allah itu siapa. Ya. Baik. La nadhiran lahu wala syabihan. Tidak ada yang sebanding dengan Allah dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Sebanding dalam sifat Allah itu nggak ada. Serupa dengan sifat Allah nggak ada. Ya, Allah itu pokoknya esa di dalam semua halnya. Wa qila wa ma'na wahatuhu alim tahu wahidan. Alim tuhu wahidan. Atau dengan makna lain, orang yang mengatakan aku mengesahkan Allah berarti dia mengatakan aku mengetahui Allah itu cuma satu. Ya. Dan seterusnya. Ini ikhwan fillah rahimakumullah yang disebutkan oleh Abul Qasim At-Tamimi tentang definisi tauhid. Jadi kalau ulama-ulama, ya para ulama sekarang telah membagi tauhid itu menjadi 3. Artinya, Pak, Bapak ketika duduk di sini ditanya,
Ada yang bertanya, Pak, yang pakai peci warna putih berapa orang? Yang pakai peci putih warna putih berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Ini maksud saya begini. Tauhid dibagi 3 oleh para ulama. Padahal Nabi nggak pernah bagi tauhid menjadi 3. Maksud saya begini, jangan sampai terkecoh dengan orang yang mengatakan salafi berbuat bid'ah karena membagi tauhid menjadi 3. Nyatanya Nabi nggak pernah bagi tauhid menjadi 3. Saya tanya sama bapak-bapak, rukun sholat ada berapa? 13, 14, 15. Ya, kalau belajar fikih, siapa yang bagi, Pak? Nabi? Bukan. Yang bagi siapa? Ulama fikih. Kenapa sih ulama fikih bisa mengatakan rukun sholat 13, 14? Kenapa? Karena ulama fikih belajar. Oh, kalau orang sholat nggak pakai Al-Fatihah nggak sah. Oh, berarti ini rukun. Itu kan? Oh, kalau orang sholat nggak pakai sujud berarti nggak sah. Oh, berarti ini rukun. Kan begitu, membagi-bagi gitu. Untuk memudahkan supaya orang paham. Di dalam Al-Quran nggak disebutkan, di dalam hadis nggak disebutkan tauhid itu dibagi 3, nggak disebutkan. Tapi para ulama setelah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca hadis, mempelajari hadis, kesimpulannya itu cuma 3 Allah itu tauhidnya. Allah itu harus diesakan di dalam perbuatannya, Allah itu harus diesakan di dalam peribadahannya, Allah itu harus diesakan di dalam nama-nama dan sifatnya. Itu kesimpulan. Kenapa harus dibagi begitu? Supaya mudah dipahami oleh manusia. Sama seperti para ulama yang membagi rukun sholat ada berapa, ya kan? Sunnah sholat ada berapa? Kan Nabi nggak pernah mengatakan rukun sholat seperti ini. Rukun sholat 13 atau 14 nggak pernah. Tapi para ulama menyimpulkan. Ya, dari itulah kehebatan para ulama. Ya, Allah berikan kepada mereka basirah ilmu sehingga mereka bisa menyimpulkan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, para ulama membagi tauhid itu kepada 3. Apa saja? Tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhidur rububiyah? Mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah. Artinya apa? Semua perbuatan Allah itu tidak ada yang bisa menyainginya, menandinginya. Yang tadi Allah menciptakan, memberi rizki, mengatur alam semesta, ya, semuanya itu perbuatan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu berbuat seperti ini. Ya. Maka ikhwan, ketika seorang mengucapkan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ya, orang yang bersahadat masuk Islam, itu syahadat yang kedua adalah bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba Allah. Artinya apa, Pak? Ketika seorang bersaksi Muhammad itu hamba Allah, harus meniadakan sifat ketuhanan dari baginda Rasulullah. Ya tidak? Sifat ketuhanan itu apa sih? Menciptakan, mengatur alam semesta, mengatur rizki, itu kan sifat Allah semuanya. Nah, orang yang bersaksi Muhammad dan abduhu, Muhammad itu hamba Allah, harus meniadakan sifat-sifat ketuhanan dari Nabi. Maka jangan jadi ngaku orang Islam kok masih minta rezeki sama Nabi. Katanya sudah bersaksi Muhammad itu hamba Allah, tapi kenapa masih minta sama hamba, sama makhluk, ya kan? Minta keselamatan sama Nabi, kan solawat mereka begitu. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya, kita tidak boleh, ya, menetapkan tauhidur rububiyah Allah kepada makhluknya. Biarpun dia malaikat, biarpun dia para nabi, biarpun dia para wali, semuanya mereka makhluk, tidak punya sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan tadi hanya dimiliki oleh Allah. Ini harus menjadi tauhid kita. Dan kalau di dalam hati manusia masih ragu, oh, Nabi juga masih bisa kok nurunkan hujan. Oh, berarti dia sudah menganggap ada yang lain yang bisa mengatur alam semesta. Ini sudah berbuat syirik.
Makanya orang yang mau hajatan, mau pesta datang ke dukun supaya nggak turun hujan, berarti dia telah berbuat syirik dalam tauhid rububiyah. Yang mengatur alam semesta Allah, hujan tuh yang ngatur Allah. Kemudian dia datang sama dukun supaya nggak turun hujan, berarti dia mengakui bahwasanya dukun bisa mengatur alam semesta. Berarti dia sudah menyekutukan Allah dalam tauhid rububiyah. Dia menganggap ada yang lain yang bisa ngurus alam semesta. Ya, maka ikhwan fillah rahimakumullah ya. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu tauhid ibadah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak boleh menyembah yang lain. Tidak boleh beribadah kepada yang lain. Di sini ikhwan fillah rahimakumullah ya. Konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah ini di sini. Bapak, syahadat la ilaha illallah artinya apa, Pak? La ilaha illallah itu artinya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam kalimat la ilaha illallah ini, Pak, terkandung dua rukun. Terkandung dua rukun. Rukun yang pertama adalah apa disebut? Nafyun. Rukun kedua disebut itsbat. Nafyun itu artinya meniadakan. Itsbat itu artinya menetapkan. Maksudnya apa, Pak? Susah ya memahaminya, saya buat gampang, Pak. Bapak di sini petani semua kan? Ah, gampang ngajak ngobrolnya nih. Pak, Bapak misalnya mau nanam karet. Mau nanam karet. Bapak beli tanah 10 hektar. Masih hutan belantara, Pak. Bapak punya cita-cita mau nanam karet. Langkah awal Bapak setelah punya tanah itu apa langkah awalnya? Saya tanya sama Bapak, apa langkah awalnya? Bapak sudah punya tanahnya nih, masih hutan belantara. Bapak sudah punya bibit karetnya nih, 10.000 batang. Mau ditanam di sana. Langkah awalnya apa langsung Bapak bawa pakai mobil ditanam di sana? Kan tidak kan? Langkah awalnya apa? Dibersihkan. Dibersihkan. Yang dibersihkan apanya, Pak? Semua yang ada di situ kan? Semua gulma yang ada di situ, dari pohon alang-alang sampai batang sebesar drum semua ditebang. Kan begitu, Pak ya? Iya enggak? Itu yang disebut dengan nafyun. Orang kalau mau nanam akidah la ilaha illallah di dalam hatinya, mau nanam kalimat Allah di dalam hati, yang pertama kali harus dilakukan adalah membuang, membersihkan semua khurafat. Ya. Setelah kebun itu bersih, Pak ya, sampai koyolatar gitu kan, bersih gitu kan, diacir ya, gampang bisa. Ya, ibaratnya tuh ada emas jatuh kelihatan gitu ya, saking bersihnya. Baru langkah keduanya diapain, Pak? Diajir kan? Diajir, setelah diajir, lobang, baru setelah itu ditanam, setelah ditanam dipupuk supaya besar. Ya kan tidak? Iya. Insya Allah kalau dengan proses seperti itu, pohon karetnya tumbuhnya normal, getahnya bagus. Yang penting bibitnya bagus. Ya tidak, Pak? Begitu kalimat tauhid, Pak. Kalau mau ditanam di dalam hati itu harus begitu. Pertama, langkah awalnya hati kita harus dibersihkan dari semua gulma-gulma khurafat. Dibersihkan dulu. Semua gulma khurafat, kesyirikan, budaya tradisi yang mengandung berbaur kesyirikan dibuang dulu. Baru setelah itu diajir. Kalimat tauhid ditanam, dipelajari, baru dipupuk terus nuntut ilmu. Nanti tauhidnya bisa bagus. Sekarang, Pak, kalau contohnya tidak kita terapkan dengan baik. Bapak punya kebun 10 hektar mau nanam karet. Langsung Bapak ajir dalam keadaan belantara. Nih Bapak ajir langsung dalam keadaan belantara, masih banyak gulma. Kemudian Bapak tancapkan pohon karet di sana. Kira-kira pohon karetnya hidup, Pak? Hidup, Pak? Bisa menghasilkan uang banyak, Pak? Nggak bakal kan? Logika mana yang bisa menerima? Oh, tetap hasil, Ustaz.
Nggak akan ada. Demi Allah Pak, Bapak nanam karet itu ya. Kalau misalnya campur baur di situ ada Pak ya, itu nggak bakal gede, bahkan bisa mati. Dia tidak? Iya. Kalimat la ilaha illallah dimasukkan dalam hati tapi syirik masih banyak. Nggak bakal jadi. Kesirikan di sini masih merajalela. Iya kan? Tauhid atau kepercayaan hurufat dan segala macam masih ada. Nggak bakal bisa kalimat la ilaha illallah masuk. Ini analogi mudah supaya bisa dipahami. Makanya dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada dua rukun. Yang pertama nafyun, yang kedua itsbat. Nafyun itu artinya membersihkan semua kesyirikan yang ada di dalam hati, baru diitsbat ditetapkan Allah, baru ditanam Allah, baru nanti bagus tauhidnya. Ini analogi sederhana yang mungkin bisa dipahami. Nah, kalimat atau tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah inilah maksudnya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, beribadah, meminta, berdoa, tawakal, semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid yang ketiga kata para ulama adalah mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah, tauhid ya. Dan ketahuilah bahwasanya tauhid itu merupakan maksud diutusnya para nabi dan rasul. Tauhid Pak ya, itu adalah merupakan maksud utama diutusnya para nabi dan rasul. Nabi dan rasul Pak, yang Bapak hafal saja, namanya ada berapa? Yang Bapak hafal sekarang. Nabi rasul pertama siapa? Oh, Nabi Adam tuh rasul apa nabi Pak? Rasul pertama Pak, Nabi Nuh. Nabi Nuh Pak ya. Nabi Nuh, terus siapa lagi Pak? Ibrahim. Terus sampai Nabi Muhammad. Iya. Yang kita hafal tuh ada berapa? Nabi dan Rasul. Saya tanya yang Nabi Nuh dulu. Dakwahnya Nabi Nuh apa Pak? Dakwahnya Nabi Nuh apa? Tauhid. Apa buktinya? Ya. Nabi Nuh mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah. Kemudian Rasul Nabi yang kedua siapa? Ibrahim. Apa dakwahnya Nabi Ibrahim Pak? Tauhid. Mengajak beribadah hanya kepada Allah. Kaumnya itu menyembah berhala. Kemudian Nabi Musa ngajak Fir'aun supaya apa? Nyembah Allah. Nabi Isa Pak ngajak apa? Ngajak supaya manusia nyembah Allah. Nabi Muhammad apa? Ngajak manusia supaya nyembah Allah. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Ngajak apa Pak? Ngajak beribadah hanya kepada Allah. Jadi Pak, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, semuanya maksud tujuan diutusnya untuk ini Pak, untuk menegakkan tauhid. Makanya tadi saya bilang kalau ada orang Islam bangun Islam di dalam dirinya, tauhidnya nggak dibangun dulu, nggak percuma, nggak akan jadi Islamnya. Bahkan bukan Islam. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan contohnya, nanam karet dalam keadaan hutan belantara, nggak bakal jadi. Jadi tauhid itu adalah merupakan tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul dakwahnya tauhid. Kita bahas Nabi Muhammad saja Pak. Nabi Muhammad itu sampai diusir dari Mekah ke Madinah itu gara-gara ngomong apa Pak? Apa karena Nabi gara-gara ngomong ayo sholat? Apa karena Nabi ngomong ayo haji? Apa karena Nabi ayo kita berakhlak baik? Bukan itu yang menyebab Nabi diusir. Yang menyebabkan Nabi diusir itu karena apa? Karena mengajak hanya menyembah Allah. Apa itu namanya? Tauhid. Disuruh ditinggalkan semua tradisi dan kepercayaan nenek moyang yang waktu itu ada. Lantas serempak orang-orang Quraisy menolak, kecuali orang-orang yang diberi hidayah. Bagaimana ini datang orang baru bilang kalau semua yang ada ini sesat. Ya kan? Datang orang baru mengatakan kalau apa yang ada, yang tradisi yang sudah berjalan
Puluhan tahun itu disebut tradisi sesat. Kan nggak terima orang-orang Quraisy. Makanya dakwah tauhid pun begitu ya. Ya tidak? Siapa saja yang berdakwah membawa dakwah tauhid ya begini resikonya. Ya jangankan kita, Nabi saja sampai keusir dari kampung halamannya. Makanya kalau ada orang bawa tauhid tapi dicintai ahli syirik, dipertanyakan. Wah, aneh ahlu tauhid bisa bermesraan sama ahlu syirik gitu. Pertanyakan malah. Makanya Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah ketika beliau menyampaikan materi masalah usul salasah, beliau mengatakan kepada kami ya, saya ingat sekali, di antara bukti keberhasilan dakwah tauhid itu ketika kita sudah terjun di masyarakat kita dimusuhi. Itu bentuk keberhasilannya, Pak. Berhasil dakwah tauhid, ya berarti kita sudah mempraktekkan tauhid itu. Makanya kalau ustadz yang namanya berhasil ya disambut gembira, dimeriahkan. Oh, itu namanya bukan berhasil. Yang namanya berhasil itu ketika dakwah tauhid itu sudah mulai dihujat. Berarti ketika kita sudah berjalan di atas muka bumi, kita mengaku membawa dakwah tauhid, keberhasilan kita tolak ukurnya ketika orang-orang sudah banyak yang resah. Iya kan? Iya tidak, Pak? Wah, ini kalau dibiarin bahaya ini orang. Yang namanya saya jadi nggak laku lagi. Saya padahal dukun paling hebat, bisa nggak laku nih kalau dakwahan ini dibiarin. Kan? Masya Allah. Saya juga dulu begitu, Pak. Ya, ketika dakwah tauhid di Bengkulu, Masya Allah, keadaannya seperti itu. Dukun merasa tidak laku, akhirnya memberikan hasutan-hasutan. Tokoh-tokoh juga semuanya begitu, menghasut agar memusuhi dakwah tauhid. Dan ini ikhwan fillah rahimakumullah ya. Dan dakwah tauhid itu, dakwah kita itu berhasil ketika dakwah kita sudah berbuah. Buahnya apa, Pak? Buahnya itu cacian, hinaan. Jadi kalau Bapak nganggap hasil atau buah tauhid itu pujian, nggak bakal kelar, nggak ketemu. Nggak bakal ketemu kalau buah dari dakwah tauhid itu pujian, sampai kapanpun nggak bakal ada. Jadi harus tertanam di dalam hati, buah dari dakwah tauhid itu adalah cacian, hinaan, makian, ya kan? Pokoknya seperti itulah. Yang bikin nggak enak. Tapi kita merasa alhamdulillah dakwah saya sudah berhasil. Kan begitu. Tapi kalau ngaku dakwah tauhid, ahlu syirik diam, kan? Malah gandeng tangan kita. Ini malah dipertanyakan, Pak. Dakwah apa dia ini? Ya kan? Karena apa, Pak? Secara rumus itu nggak bakal bisa namanya syirik dan tauhid bersatu, itu nggak bisa. Bapak mau coba gabungkan ini sampai kapanpun nggak bakal bisa. Aduh, kalau bisa udahlah tauhid sama ahlu syirik ini bersatu, nggak bakal bisa. Kecuali salah satunya berubah. Nabi Muhammad itu, Pak, sampai didatangi oleh 4 orang. Sudahlah Muhammad, saya capek nih ngalangin kamu. Gimana kalau kita arisan saja? Arisan apa, Pak? Arisan keyakinan. Setahun saya nyembah Tuhan kamu, ya kan? Setahun nanti kamu nyembah Tuhan saya. Arisan keyakinan. Iya kan, Pak, arisan. Nah, jadi sampai Nabi Muhammad itu digitukan, Pak. Jadi ajak arisan keyakinan. Tapi apa? Jawab Nabi, lakum dinukum. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, lengkap surat Al-Kafirun. Itu jawabannya. Tegas kita ini, Pak. Tetap tidak akan bisa bersatu. Sebagus apapun dirangkai kalimatnya, caranya, disusun bagaimana, tauhid sama syirik nggak bakal bisa satu. Pasti ujungnya adalah lakum dinukum waliyadin. Nggak bisa. Makanya jangan berkecil hati ketika kita membawa tauhid kemudian diperlakukan oleh manusia dengan tidak baik. Jangan curhat. Wah, apa ya pemerintahnya kurang ini. Enggak usah. Itu Nabi aja begitu kok dulu. Kita nyalahkan orang lain, enggak usah disalahkan. Kalau kita tidak siap dengan ini, keluar dari dakwah tauhid. Keluar saja. Hidup seperti manusia biasanya. Siapa saja yang mau ingin berdiri di atas tauhid harus siap dengan ini semua. Karena itulah teladannya. Dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad, itu yang namanya bawa tauhid itu dimusuhi, Pak.
Nggak ada yang dipuji, Nabi tercinta oleh kaumnya, nggak ada. Semua dimusuhi. Bahkan ada Nabi yang dibunuh. Ya, hanya karena mengatakan sembahlah Allah saja, tauhid. Maka jangan pernah berkecil hati. Saya jenuh, saya capek, saya lelah dengan ini semua. Ya kalau lelah keluar saja. Ya, berbuatlah seperti mereka. Tinggalkan agama Allah. Karena kalau kita istiqomah, konsisten di atas agama Allah, pasti risikonya ini. Ingat Pak ya, beragama dengan agama tauhid, ya, kita beragama dengan cara agama seperti ini, itu bukan karena Allah itu kalau tidak diibadahi dengan cara seperti ini, Allah akan menjadi hina. Tidak Pak ya. Allah itu Bapak bertauhid, Bapak tidak bertauhid, Allah nggak akan hina kok. Seluruh manusia ini yang ada di jagat raya ini durhaka kepada Allah, Allah nggak bakal jadi hina. Seluruh manusia yang ada di jagat raya ini taat kepada Allah, Allah juga nggak akan bertambah mulia. Allah ya Allah, seperti itu saja. Allahu Akbar. Nggak akan ketaatan dan dosa manusia merubah kedudukan Allah, nggak akan. Terus apa kita mati-matian berjuang tauhid ini apa? Untuk kita nanti di akhirat bekal. Ya, bukan untuk Allah, untuk kita. Maka oleh sebab itu ya, kita harus bersabar dengan keadaan yang ada. Dan kita harus, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus menanamkan keyakinan di dalam hati, buah dakwah tauhid adalah celaan, cacian, bahkan diusir. Ya Pak ya? Itu buah dari tauhid. Jangan punya angen-angen cita-cita saya nanti mau ngajar tauhid di masyarakat supaya nanti dipuji. Nggak bakal ada yang muji Pak. Dakwah tauhid dipuji, siapa yang mau muji? Orang baru innal hamdalillah Wahabi tuh, ya kan? Repot pokoknya. Nggak bisa ya. Jadi kita harus sadar Pak, sadar apa yang menimpa kita dari cacian makian membawa tauhid ini adalah memang itu sudah sunatullah. Siapapun Nabi dan Rasul dari pertama sampai terakhir membawa dakwah tauhid, inilah hasilnya. Walaupun ada di antara mereka yang beriman kepada Allah, ya, akan tetapi kebanyakannya celaan itu. Nabi Muhammad saja sampai dicela, dihalangi sampai beliau terusir dari Mekah. Jadi Pak, tauhid itu adalah inti ajaran para nabi dan Rasul. Terus kita kalau mau ngaji, nggak ngaji tauhid, mau jadi apa? Ya kan? Ya agama, ya tauhid. Islam tuh ya tauhid. Makanya definisi Islam tuh gimana? Islam itu definisinya apa Pak? Definisi Islam itu apa? Isa. Itu kalau ceramah lagi pada ngelawak kan Pak kan. Islam itu adalah Isa, subuh. Gitu. L-nya luhur. Terus A-nya asar, M-nya maghrib. Cok kali cok digali-gali cocok. Iya, itu agamanya orang yang suka ketawa. Islam itu Pak al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Itulah Islam. Ada orang Islam tidak berserah diri kepada Allah dengan tauhid, ya bukan Islam namanya. Yang namanya Islam itu ya harus berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Berlepas diri Pak. Itulah Islam. Ya. Agama tauhid. Kemudian banyak sekali Pak ya maksud. Dan tauhid juga hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, menjadi sebab seseorang masuk surga atau masuk neraka. Jadi surga seseorang dan neraka seseorang itu ditentukan dengan tauhidnya Pak. Dengan tauhidnya. Kalau ingin masuk surga, esakan Allah. Kalau nggak mau masuk surga, terserah. Ya. Jadi syarat untuk masuk surga itu harus mengesakan Allah. Saya pernah bahas tidak Pak, masuk surga Allah itu pakai 3 cara, 3 tingkatan, 3 sebab. Masuk surga Allah yang pertama tanpa hisab Pak ya. Ya, masuk surga Allah itu yang pertama tanpa hisab. Ya Pak ya, tanpa hisab itu artinya nggak dihitung.
Nggak dihitung amalnya, amal baiknya nggak dihitung, amal buruknya nggak dihitung. Allah masukkan manusia ini, kelompok ini tanpa hisab, nggak pakai hitung-hitungan. Mau Pak masuk surga tanpa hisab? Mau ya? Ada syarat-syaratnya. Nah, ya. Kata Nabi, 70.000 dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Dari setiap 1.000 akan membawa 70.000 lagi. Jadi banyak, nggak usah khawatir. Berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk. Ya, nggak usah khawatir. Oh, kalau 70.000 sahabat aja udah berapa, tabiin berapa. Nggak usah dipikir itu. Udah berdoa saja, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk. Yang penting apa? Pantangannya jangan dilanggar. Pantangannya apa, Pak? Syirik. Iya. Pantangannya syirik. Jadi yang pertama masuk surga tanpa hisab. Yang kedua masuk surga setelah dihisab. Nanti di akhirat di padang mahsyar dikumpulkan, dipanggil satu-satu, kita nanti ini dipanggil satu-satu, kemudian dihitung amalnya. Dihitung amalnya, kemudian setelah dihitung ditimbang. Ternyata berat amal baiknya, amal buruknya ringan, maka Allah melimpahkan rahmat kepadanya, dimasukkan ke dalam surga. Tapi prosesnya lelah, Pak. Karena apa? Karena kata Nabi ada 4 hal pertanyaannya kan? Iya kan? Ya, umurmu, hartamu, ilmumu, sehatmu, kau gunakan untuk apa coba? Itu lama banget pertanyaannya itu, ya, capek sekali. Nah, setelah dihisab, berat amal kebaikannya, Allah berikan rahmat, masuk surga. Mau yang ini apa yang pertama, Pak? Yang pertama. Jangan mau yang ini, Pak. Jangan kelas rendahan kalau minta ya. Kata Nabi, Ida sa'alta, apabila kalian meminta surga, fas'alul firdaus, mintalah surga firdaus. Kenapa Pak kok mintanya surga firdaus? Oh, nggak ngaca Ustadz minta surga firdaus. Surga firdaus itu surga yang paling tengah dan paling tinggi. Ya, kok bisa tengah tapi tinggi? Udah percaya saja. Kalau kita bentuk mungkin begini Pak ya. Nah, nanti ini di tengah tapi paling tinggi. Tapi ini kan logika kita. Wallahu alam. Yang penting imani surga firdaus itu di tengah dan paling tinggi. Kalau kita minta surga firdaus karena surga firdaus itu paling tinggi. Ya, jangan minta ya Allah sing penting aku mlebu surga ya Allah. Jangan begitu, Pak. Iya kalau Allah masukkan ke surga. Ya. Karena begini, Pak. Bapak ini kalau lagi ada yang suka latihan mana? Latihan nembak? Nggak ada juga, aduh Bapak. Latihan mana tuh, Pak? Kalau latihan mana itu yang jadi sasaran itu tengahnya atau pinggirnya, Pak? Tengah kan? Soalnya kenapa kalau tengah? Kenapa harus tengah, Pak? Karena kalau meleset pun ke pinggirnya kan, masih di dalam ruangan sasaran kan. Tapi kalau nembaknya ngincernya yang pinggir, kalau meleset kemana, Pak? Lah minta surga ya Allah, yang penting aku melebu surga, empernya pun enggak apa-apa. Kalau meleset kemana coba? Tapi kalau ya Allah saya minta surga yang paling tinggi, yang paling tengah, kalau meleset kemana Pak? Masih ke surga kan? Iya, jadi kalau minta itu harus yang pede. Nggak apa-apa, Allah itu maha pengabul doa kok. Tapi juga harus ingat minta ya yang seperti itu harus sesuai dengan amalannya. Karena begini Pak, orang kalau sudah punya cita-cita pengen nanam karet, saya punya cita-cita Pak mau nanam karet. Kira-kira orang ini kerja apa males? Kerja kan begitu kan Pak ya? Semakin cita-citanya tinggi, semakin semangat kerjanya tinggi. Kalau semakin tinggi cita-citanya ingin masuk surganya, surga tinggi, semangatnya pun untuk kerjanya lebih tinggi. Kalau yang penting emperane lah ya Allah, kira-kira gimana Pak? Santai kan? Allah, yang cuman emper aja kok cukup dengan sholat di rumah kan begitu kan? Cuman emper kok. Kalau cuman emper cukup dengan puasa setengah hari aja. Kan akhirnya nyepelekan. Tapi kalau cita-citanya surga firdaus, gimana caranya supaya dapat surga firdaus? Dia akan berusaha. Makanya ini dua hal yang harus kita
targetkan, kita kejar surga Firdaus, ya. Dengan kita berharap minta surga Firdaus, kita akan sungguh-sungguh beramal, ya, dengan cita-cita itu, ya. Dan kalaupun kita meleset, melesetnya tidak jauh, tetap di dalam surga. Jadi ibu, ya bapak, ya, masuk surga itu yang kedua caranya setelah dihisab. Yang ketiga, nah, setelah dihisab dan diazab. Tadi sudah dihisab, ternyata amal kebaikannya sedikit, Pak, ya. Amal buruknya lebih banyak. Ditimbang, ternyata kebaikannya kalah sama keburukannya. Kemudian Allah murka kepadanya, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Tapi, Pak, ya, dia tidak akan lama di neraka. Artinya lama itu tidak akan selama-lamanya. Tidak akan selama-lamanya di neraka. Misalnya dia akan disiksa 10.000 tahun. Misal, Pak, ya. Kan satu harinya 1.000 tahun dunia. Ini 10.000 tahun. Nggak usah dikalikan, Pak, mumet. Nah, contoh aja. Ya. Jadi, Masya Allah, tapi Pak, kabar baiknya apa, Pak? Kabar baiknya apa? Ada akhirnya, kan? Nah, ada akhirnya, ya sabarlah ditunggu, ya kan? Ada akhirnya. Ini kita ngomongin orang yang dihisab, ya Pak, ya. Karena orang yang tidak dihisab, orang kafir, musyrik itu kan tidak dihisab. Itu udah beda, neraka abadan, nggak perlu dihisab mereka. Ini yang orang-orang yang ngaku Islam nih, Islam, ya, kalangan Islam munafik dan Islam ini dihisab nanti. Kelihatan semua nanti kebongkar. Nah, tiga cara masuk surga tadi tanpa hisab, setelah dihisab, setelah diadab, semuanya syaratnya, Pak, harus apa? Harus tauhid, Pak. Syaratnya harus tauhid. Kalau nggak tauhid, nggak bakal masuk surga. Ya, Pak, ya. Jadi syaratnya harus tauhid. Jadi tauhid itu menentukan surga neraka seseorang. Makanya pembahasan atau ilmu yang harus pertama kita gali, kita pelajari adalah tauhid. Karena menentukan surga kita. Neraka atau surga ditentukan oleh tauhidnya. Ya, karena ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni. Tidak akan mengampuni, Pak, ayyushraka bihi, dosa orang-orang yang mensekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan akan mengampuni dosa selainnya, liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki. Surat apa ini, Pak? Surat apa? Surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik, lima yasa. Ini tegas sekali Allah berfirman. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Ayat ini menjelaskan tentang dosa yang tidak ditaubati. Karena semua dosa kalau ditaubati dengan taubat nasuha akan diampuni. Ya Pak, ya, paham ya? Ini ayat ini menjelaskan dosa yang tidak ditaubati. Dosa syirik kalau tidak taubat pelakunya nggak bakal diampuni. Dosa selain syirik, zina, riba, semua dosa selain syirik, sebutkan apa saja, banyak ya. Banyak sekali dosa selain syirik. Dan di bawah syirik ya, yang selevel dengan syirik seperti kekufuran, kemunafikan itu nggak akan diampuni ya. Dosa di bawah syirik, tingkatan di bawah syirik, itu akan diampuni oleh Allah, Pak. Dosa selain syirik itu akan ada dua kemungkinan. Semua dosa selain syirik, kekufuran, kemunafikan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama akan diampuni. Kemungkinan kedua tidak diampuni. Kan firman-Nya begitu, kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika limay yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik limay yasha, buat siapa saja yang dikehendaki. Artinya ada dua kemungkinan, bisa saja diampuni atau bisa saja tidak diampuni. Tapi kalau syirik kemungkinannya cuma satu, tidak diampuni. Ya. Ini dosa yang tidak ditaubati, Pak ya. Tapi kalau dosa ditaubati semuanya akan diampuni dengan taubat nasuha. Bayangkan, Pak,
Perbedaan yang sangat jauh, Pak. Dosa selain syirik, kalau dia tidak diampuni, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia disiksa oleh Allah, ya, tadi setelah dihisab masuk neraka. Tapi dia tidak berbuat syirik, maka dia tidak akan kekal. Tapi kalau dosa syirik beda, Pak. Dosa syirik itu bagaimana? Dosa syirik itu sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari karangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Musyrik itu siapa, Pak? Musyrik itu beriman kepada Allah, tapi beriman kepada selain Allah. Ya kan begitu musyrik itu, Pak, ya? Nah, kalau kafir nggak beriman sama Allah. Udah Isa, Pak. Isa. Asar. Jadi selain syirik itu, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dia akan masuk ke dalam neraka khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Nah, ini dosa syirik, tapi selain syirik tidak akan kekal. Maka hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, karena pentingnya masalah tauhid, ya, menjadi sebab seorang itu masuk neraka atau masuk surga, kekal atau tidak kekal seorang di neraka, maka dari itu kita wajib menjadikan pengajian tauhid sebagai materi dasar. Materi dasar. Ngaji tauhid, ya. Walaupun kita menyelinginya dengan fikih dan yang lainnya, karena fikih juga penting, ya. Tapi artinya begini, Pak. Jangan kita sibuk belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar sorok, akidah, pelajaran akidah nggak mau hadir. Jangan. Nggak akan berhasil nih agama seperti ini. Ya. Jadi ngaji semuanya dan paling fokus pada masalah tauhid. Karena tauhid itu inti. Ya. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ya, karena sudah terdengar suara adzan. Ya, sudah adzan, ya. Sudah jam 15.23. Masya Allah, Pak, ya. Hadirin, ya, jam segini tuh enaknya ngapain sih, Pak? Saya ngomong aja kadang itu inget, kadang enggak. Sambil mejem gitu, kadang enak. Karena ngantuk jam segini tuh, Pak, ya. Enak-enaknya tidur. Tapi Masya Allah, ya, kita bisa menyelesaikan hari ini kan. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendengarkan dengan seksama. Makanya kalau nggak dibawa ke lucu sedikit payah, Pak. Aduh, adzan saya. Ya, insyaallah. Cukup, Pak, ya. Nanti pertanyaannya ini belum selesai, Pak, ya, masalah ini, ya. Usul pertama ini belum selesai. Jadi Bapak kalau ada pertanyaan silakan ditulis dari sekarang. Sekarang pertanyaannya ditulis, nanti pertemuan berikutnya nanti di mana ngecilinya ini, Pak? Ya, nanti di pertemuan yang akan datang Bapak tanyakan, ya. Karena ini belum selesai, Pak. Masih ada beberapa hal yang perlu disampaikan kembali. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan atau kesusahan bahasa yang susah dimengerti dan dipahami. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah akidah kita atau menguatkan akidah kita semakin kuat, ya, Pak, ya. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan tauhid, ya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.